Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yudix, ketemu lagi di podcast Mari Berkomunikasi episode keempat. Masih barengan aku Lukman Hakim, dan kali ini kita akan ngebahas soal feedback. Jadi yang sudah kita ketahui semua ya, ketika kita berkomunikasi pasti kita mengharapkan adanya feedback supaya kita tahu nih tanggapan atas lawan bicara kita itu gimana sih. Masa iya ya kalau kita berkomunikasi udah ngobrol ngalor ngidul, udah ngobrol panjang lebar tapi nggak ditanggepin sama sekali. Masih mending ditanggepin ya, walaupun tanggapannya itu nggak sesuai dari ekspektasi kita. Terus kenapa sih kita itu sering banget udah capek-capek berkomunikasi tapi nggak bisa dapetin feedback yang pas ya? Karena selama pengamatanku nih Yudix, kalau kita berkomunikasi, kenapa kita nggak bisa dapat feedback yang bagus atau sama sekali nggak dapat feedback? Berarti itu tergantung dari bagaimana kita mengkomunikasikan pesan yang akan kita sampaikan ke lawan bicara kita, atau dalam istilah komunikasi namanya adalah komunikan. Supaya biar ngerti lagi nih, untuk kamu yang masih awam banget sama feedback, jadi istilah ini menurut Dikio.id adalah sebuah umpan balik, yakni tanggapan yang diberikan oleh seorang komunikan atau penerima pesan ketika seorang komunikator atau pemberi pesan tersebut sedang menyampaikan pesannya. Jadi memang nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi ya, feedback ini, karena memang menjadi salah satu aspek penting dalam dunia komunikasi. Supaya kamu nggak bingung lagi nih, gimana sih caranya supaya aku ini biar dapat feedback yang bagus dan pas sesuai dengan yang kamu inginkan nih Yudix. Ini ada beberapa poin penting yang bisa kamu pahami dan juga bisa kamu praktekkan ketika kamu berkomunikasi supaya nanti bisa dapat feedback yang bagus ya, karena penting banget nih feedback. Jadi yang pertama adalah bersifat objektif dan tidak emosional. Karena kalau kita ingin mendapatkan feedback yang bagus, berarti selama kita berkomunikasi usahakan objektif dan juga nggak emosional gitu ya. Karena kebanyakan dari kita nih saat berkomunikasi pasti kan selalu menggunakan ego kita gitu ya. Jadi rata-rata memang kita ketika berkomunikasi itu cenderung untuk emosional dan juga nggak objektif. Artinya kalau berkomunikasi usahakan fokus ke satu topik dulu aja supaya nanti feedback yang kita dapatkan juga bagus nih dari lawan bicara kita. Kemudian poin yang kedua adalah berikan feedback atau umpan balik berdasarkan perilaku. Jadi di sini maksudnya apa? Pastikan nih kalau kamu berkomunikasi atau kamu sebagai orang yang memang sebagai pendengar dari temanmu sebagai komunikator, berarti kamu harus bisa memberikan feedback berdasarkan perilaku. Nah, berdasarkan perilaku ini apa? Kamu bisa menggunakan feedback yang memang dirancang untuk membawa perubahan positif dan memang usahakan jangan sampai ada yang tersinggung nih, gitu ya. Baik itu kamu sebagai pengirim pesan atau orang yang pertama kali ngobrol, atau mungkin kamu sebagai penerima pesan, yakni orang yang berperan sebagai pendengar atau lawan bicaranya ya. Jadi memang kalau urusan feedback memang paling sensitif ya, karena kalau misalnya kita kasih feedback yang asal-asalan nih, ini bisa jadi lawan komunikasi kita itu takutnya tersinggung. Nah, oleh karena itu diberikan feedback berdasarkan perilaku. Kemudian yang ketiga adalah berikan feedback secara seimbang. Karena kalau kita kasih umpan balik atau feedback yang rata-rata ini negatif atau berusaha menjatuhkan gitu ya, atau istilahnya nggak setuju, dan ini memberikan ketidakseimbangan ketika kita berkomunikasi. Oleh karena itu, kalau kamu berkomunikasi usahakan berikan feedback yang seimbang dan juga cocok nih sama lawan komunikasimu. Nah, ini juga berlaku kalau kamu memang sebagai orang yang akan mendapatkan feedback dari lawan komunikasimu. Jadi memang berikanlah feedback secara seimbang dan juga ini sesuai dengan pesanmu juga seimbang nih, nggak keluar dari konteks, usahakan seperti itu ya. Kemudian poin yang terakhir adalah memberikan feedback negatif, tapi jangan lupa kasih saran. Nah, sebenarnya ini memang jadi kontroversi banget ya. Harusnya kan kita kalau sebagai pendengar dari temanmu yang lagi berkomunikasi denganmu, Yudix, memang harus memberikan feedback yang positif. Tapi tak jarang kita juga bisa memberikan feedback yang negatif. Sebenarnya bukan negatif sih, tapi memang berupa kritik gitu. Karena rata-rata dari orang yang akan kita ajak ngobrol pastinya kan butuh banget kritik dan saran ya. Apalagi soal karyanya, ini
patut dikasih kritik dan saran apabila memang ada beberapa hal yang kurang gitu. Nah, pastikan kalau kamu ingin memberikan feedback yang memang berupa feedback kritik atau saran gitu, usahakan feedbacknya ini memang cocok sama perilakunya dia, terus nggak merusak perasaannya dan juga tidak menyinggung ya. Karena kalau misalnya kita sudah dapat nih feedback yang bagus atau kamu sudah memberikan feedback yang baik juga, percaya deh, kedepannya juga komunikasi bakal mudah lagi untuk dilakukan dan juga memberikan perubahan yang positif. Oke Udik, sekian dulu podcast Mari Berkomunikasi episode keempat ini. Memang rasanya singkat sekali ya, tapi ternyata kalau kita nanti bahas soal feedback, kayaknya nggak bakal selesai ini. Makanya jangan lupa nantikan episode selanjutnya yang bisa kamu dengarkan melalui podcast Diktio.id. Buat podcastmu, bagikan bersama Diktio.id. Ciptakan kebersamaan dan kebahagiaan, suarakan ilmu, pengalaman, dan karyamu mulai dari sekarang. Aku Lukman Hakim, pamit duluan ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.